Kita bicara tentang informasi, CPD itu kan alat untuk mengkolek informasi. Nah, karena ini pelatihan peningkatan kapasitas sesuai dengan informasi yang kita dapatkan, ada hal khusus dalam pelatihan ini ya. Hal khususnya adalah membuat proyek gitu kan. Biasanya teman-teman berbasis proyeknya itu yang dinilai. Artinya kan kita tidak hanya bicara tentang apa yang ada di textbook gitu ya, tapi bagaimana mencapai target apa yang ditetapkan. Nah, yang pertama, teman-teman pasti tidak asing karena ini menjadi tugas utama teman-teman di desa, yaitu bagaimana bisa mencapai atau mewujudkan SDGs, ya kan? Ada yang sudah lupa SDGs? Tidak ada yang lupa kan? Ya. Coba poin ke-6 apa? Coba angkat dulu. Poin nomor 6 apa? Kelautan. Perempuan. Desa perempuan. Kalau nomor ke-6 nggak tahu, yang nomor 8, ayo. Ekonomi. Nomor 1 ya. Paling tidak yang nomor 1, nomor 2 masih ingat kan? Ya. Itu saja, kita cukup bicara nomor 1, 2. Kelaparan. Ya. Desa yang bebas dari kemiskinan, ya kan? Ya. Kemudian bebas dari kelaparan. Itu desa bebas dari kemiskinan. Teman-teman bisa mencapai 2 itu saja, mungkin terkait dengan poin yang lain. Artinya untuk bisa mencapai itu, apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan judul, semua yang teman-teman akan lakukan itu untuk mencapai 18 SDGs itu, modal dasarnya adalah keterbukaan informasi publik. Nah, ini barangkali teman-teman pendamping mungkin sebagian sudah pernah mendengar, bahkan membaca, ada peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018. Siapa yang sudah pernah melihat? Melihat dulu? Belum? Pernah dengar nggak? Tidak ya? Aduh. Nah, itu ada peraturan tahun 2018 dikeluarkan. Peraturan itu khusus mengatur tentang standar layanan informasi publik di desa. Nah, jadi Komisi Informasi menerbitkan satu peraturan khusus untuk desa terkait dengan informasi publik. Nah, jadi Komisi Informasi ya, yang pertama barangkali teman-teman juga masih asing. Apa itu Komisi Informasi? Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang bertugas untuk menjalankan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Turunannya adalah salah satunya itu, PEKI, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018. Sebetulnya sudah ada juga modul untuk pendamping. Bagaimana pendamping desa bisa melaksanakan peningkatan kapasitas kepada aparatur desa dan kepada masyarakat terkait dengan layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, barangkali ke depan tentu saja kami bisa mengharapkan adanya sinergi yang bagus dengan teman-teman pendamping. Barangkali nanti kita bisa tindak lanjut dalam bentuk pelatihan-pelatihan berikutnya. Nah, sekarang kita kenalkan dulu kepada teman-teman. Kepada teman-teman desa, kepada Perbekel, kepada Sekdes, kita lakukan sosialisasi secara masif. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di bulan Mei, kita sudah sosialisasi ke desa. Dilaksanakan waktu itu di gedungnya Kabupaten Insinyur Soekarno. Di gedung Kominfo dari lantai atas itu. Di Barwana ya. Nah, itu kami sudah melakukan sosialisasi di tahun ini terkait dengan ini kepada Perbekel. Kalau Perbekel tidak hadir, biasanya menugaskan kepada sekretaris. Nah, sekretaris desa itu berfungsi sebagai PPID sebutannya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tingkat desa. Atasannya adalah Perbekel. Kenapa perlu diketahui siapa PPID, siapa atasan? Karena dalam layanan informasi publik, ketika ada masyarakat atau siapapun yang mohon informasi publik, yang harus memberikan pelayanan siapa? PPID. Kenapa PPID-nya sekretaris desa? Karena dia dianggap melekat sebagai tugas administrasi, pelayanan informasi gitu ya. Sehingga biasanya ditunjuk Sekdes. Walaupun yang lain juga bisa. Perbekel bisa menunjuk selain Sekdes juga bisa. Tapi biasanya umumnya adalah kepada sekretaris desa. Nah, posisi itu menjadi penting kalau terjadi sengketa informasi. Ya, terjadi sengketa informasi nanti atasan PPID dalam hal ini Perbekel yang akan mewakili kalau terjadi sidang di Komisi Informasi. Yaitu sepintas tentang keterbukaan informasi publik. Coba next dulu Pak. Siapa nih? Mbak. Nah, ini ya, nanti barangkali teman-teman nanti bisa baca. Jadi barangkali karena belum banyak yang tahu, teman-teman kan pasti katamnya di Undang-Undang Desa kan. Padahal Undang-Undang Desa kan
lebih baru dari ini, Undang-Undang Dasar tahun 2014, kemudian kemarin disahkan yang terbaru ya. Terbaru mungkin tidak berubah banyak, tapi beberapa poin. Nah, di Undang-Undang Desa dan Undang-Undang KIP ada beberapa irisan terkait dengan layanan informasi publik. Ya, lanjut. Nah, yang kita harus tahu, kenapa ini menjadi penting? Karena informasi itu adalah hak asasi yang diatur di Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satunya di pasal 28F. Nah, di situ disebut setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya informasi itu adalah hak warga negara yang tidak boleh dihalangi, yang tidak boleh dicegah, yang harus diberikan layanan. Jadi karena dia merupakan hak asasi, dia berlaku untuk seluruh orang, seluruh warga negara. Lanjut. Nah, apa tujuannya? Nah, kalau kita lihat di situ ada satu, karena dia hak asasi, dia tentu saja memberikan jaminan. Ada jaminan hak, kemudian peran aktif. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, tentu yang diharapkan adalah peran aktif masyarakat, peran aktif warga negara, peran aktif warga desa. Dalam hal apa peran aktif itu? Tentu saja dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembangunan di desa, konteksnya desa. Ya, pengembangan, nah, juga berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan yang paling penting adalah mewujudkan good governance. Jadi bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Ya, ini tujuan dari keterbukaan informasi publik. Kemudian meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik. Nah, ini barangkali ada hal yang penting. Yang kita lihat di sini yang paling penting terkait dengan tugas teman-teman, tentu pasti adalah yang peran aktif, kemudian partisipasi, kemudian mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Itu saja dari tujuan ini, itu yang paling mendekati dengan tugas teman-teman di desa. Next. Jadi kalau kita lihat, jadi tujuannya adalah meningkatkan pemerintahan di tingkat desa. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana menciptakan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Nah, biasanya kalau dari Komisi Informasi mengatakan dia punya salamnya seperti ini. Jadi keterbukaan informasi publik. Jadi semacam kunci gembok yang terbuka, tapi juga tidak terbuka penuh, tapi ini. Kayak C gitu ya. Teman-teman kalau lihat gembok, Tak boleh. ya. Pundak kiri. Artinya informasi publik itu bersifat terbuka untuk publik ya. Tetapi ada yang dikecualikan. Tidak seluruh informasi itu terbuka. Tidak seluruh informasi juga boleh diakses. Tapi ada yang dikecualikan. Walaupun yang dikecualikan itu sangat ketat dan terbatas. Next. Nah, ini peraturan khususnya, nanti coba kita kami share ke teman-teman, nanti bisa dibaca. Nah, barangkali ini irisan keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Desa. Di Undang-Undang KIP, kemudian di Undang-Undang Desa. Yang paling penting adalah, kalau nomor 1, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif. Kalau kita bicara keterbukaan informasi publik, itu ya, keterbukaan. Keterbukaan itu akan mendorong dua hal di belakang itu, akuntabilitas, kemudian partisipatif. Kalau semuanya sudah terbuka, berani terbuka, tentu saja informasi yang keluar adalah informasi yang terjamin akuntabilitasnya. Kemudian dengan adanya keterbukaan itu, partisipasi bisa didorong. Ya. Bagaimana warga desa mau ikut terlibat dalam pembangunan kalau dia tidak tahu informasi? Ini kan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar. Kemudian melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, dan seterusnya. Memberikan informasi kepada masyarakat desa, itu kewajiban. Kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat desa. Kemudian di pasal 27, ini masih saya mengacu ke Undang-Undang tahun 2014 ya, karena Undang-Undang yang terbaru belum sempat baca. Tapi barangkali secara substansi tidak banyak berubah.
Mungkin urutan pasalnya barangkali berubah ya, tapi kita tidak tahu. Tidak Anggap aja berubah. ini masih sama ya. Sama. Dan seterusnya. Jadi intinya adalah tugas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat itu adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh desa. Oleh desa, kalau desa itu kan pemimpinnya kepala desa, ada kontrol. Tentu saja dalam melaksanakan itu ada PPID, ada petugas-petugasnya. Nah, teman-teman barangkali dalam melakukan pendampingan nanti juga bisa melihat di situ. Barangkali sementara ini kan fokus dari teman-teman adalah bagaimana mensukseskan tentang program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Yang hal misalkan prioritas penggunaan dana desa, gitu kan. Nah, di samping melaksanakan tugas itu tentu saja keterbukaan informasi publik ini harus menjadi pendorong untuk bisa tercapainya dari program prioritas itu. Jadi apa prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2024 misalkan itu harus terinformasikan dengan baik kepada tidak hanya kepada aparaturnya, tidak hanya kepada misalkan siapa yang terlibat pekerjaan itu, tapi juga kepada masyarakat seluruhnya. Kalau kita lihat di desa sendiri sebetulnya sudah banyak sekali sarana-sarananya. Ada papan pengumuman, ada baliho, kemudian juga beberapa desa yang sudah mengikuti perkembangan terkini, dia menggunakan media sosial di website. Nah, tetapi juga teman-teman harus bisa melihat di dalam sisi dalam rutinitas pekerjaan selama ini mungkin belum menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat dalam konteks sekarang, tidak ada desa yang maju kalau keterbukaan informasi publik tidak baik. Karena seperti tadi, kalau mau maju, partisipasi masyarakat harus bagus, ya kan? Kemudian dengan partisipasi bagus, tentu saja pelaksanaan atau pencapaian tujuan itu akan menjadi lebih terarah, lebih mudah dicapai. Rasa memiliki ada dari masyarakat, ya. Lanjut. Nah, dan seterusnya lanjut lagi. Terus tujuan. Nah, yang paling penting dari tujuannya undang-undang keterbukaan informasi publik dan itu seperti ini. Menjadi pedoman bagi pemerintah desa, meningkatkan pelayanan informasi publik, menjamin warga negara, menjamin terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi. Next. Nah, ini barangkali juga lanjut dulu. Nah, ini membawa perubahan yang baik bagi pembangunan desa. Pengelolaan desa menjadi sorotan publik, transparansi pengelolaan informasi desa menjadi penting. Nah, ini yang poin nomor 4 menjadi catatan kita. Kami di Komisi Informasi setiap tahun memang melaksanakan salah satu program atau kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Salah satu yang kami nilai, yang kami monitor, yang kami evaluasi adalah desa. Tetapi kami tidak bisa menjangkau seluruhnya. Biasanya yang kami lakukan di Komisi Informasi adalah meminta kepada Dinas Kominfo dan Dinas PMD di kabupaten kota masing-masing untuk mengirim beberapa desa. Ya, kami bersurat, silakan misalkan Jemberangan kirimkan 3 desa untuk kami lihat KIP-nya, keterbukaan informasi publiknya. Kabupaten yang lain juga demikian. Kenapa hanya 3? Ya tentu menyesuaikan dengan kemampuan. Ya, kemampuannya adalah sejauh mana kami di Komisi Informasi juga bisa secara personil mencukupi untuk melaksanakan penilaian itu. Karena Monep KIP, Monep adalah monitoring dan evaluasi itu dilaksanakan ke seluruh badan publik. Ya, badan publik itu kalau di Bali itu jumlahnya banyak sekali. Kalau semua desa adalah badan publik berarti sudah 636. Ditambah misalkan OPD tingkat provinsi, katakan ada 40. OPD tingkat kabupaten, misalkan masing-masing juga 40. 40 kali 10 itu sudah 400, ya kan? Nah, belum lagi tambah desa udah 1000, baru OPD dengan desa, belum lagi BUMD, rumah sakit, ya macam-macam banyak sekali. Sehingga biasanya kami batasi menyesuaikan dengan kemampuan kita. Karena untuk memberikan penilaian itu juga tidak mudah, banyak sekali yang harus diisi, banyak ini harus diperiksa. Seperti yang teman-teman lakukan lah kalau setiap tahun menyusun IDM ya, IDM Desa Membangun, itu kan banyak sekali poin yang harus dinilai kan. Harus dijawab dulu, seperti itulah monepnya. Apakah misalkan desa sudah melakukan misalkan, apakah desa sudah punya SK PPID? Berbekal sudah mengeluarkan SK PPID yang menunjuk petugas untuk melayani informasi publik. Apakah sudah ada perdes misalnya tentang keterbukaan informasi publik? Itu yang kami tanyakan. Kalau sudah ada, mana buktinya? Nah, ini kita harus lihat. Seperti itu. Next. Nah,
Lanjut tadi kepada Monep yang kami laksanakan, Kementerian Desa sejak tahun 2021 bekerjasama dengan Komisi Informasi, Kementerian Dalam Negeri, juga dengan Bappenas dan stakeholder yang lain bekerja sama melaksanakan satu program namanya Apresiasi Desa. Barangkali ini teman-teman juga sudah pernah mendengar. Apresiasi Desa itu adalah memberikan apresiasi kepada desa-desa yang implementasi keterbukaan informasi publiknya bagus, tetapi dasarnya adalah sudah pernah dinilai oleh Komisi Informasi. Sehingga kita cukup berbangga di Bali di tahun 2021 itu kami mengirimkan Desa Pumbul dulu 2021 mewakili Bali, ya. Itu juara 2 tingkat nasional seluruh Indonesia pada saat itu. Tahun 2022 kami kirimkan Duda Timur, dia juara 1, tapi dengan model pembagian wilayah. Yang tahun 2021 digabungkan seluruh Indonesia, yang tahun 2022 dibagi 3 wilayah, Barat, Tengah, Timur. Nah, Bali termasuk wilayah tengah bersama dengan Jawa, kita nomor 1. 2023 yang terakhir ini Tegal Harum. Tegal Harum juga nomor 1 wilayah tengah. Ya. Tahun sekarang, mulai lagi kami belum merekomendasikan desa. Nah, tentu saja peran teman-teman nanti juga akan sangat bagus, sangat baik di situ. Sehingga kalau biasanya salah satu pertanyaan juga di apresiasi itu, apakah ada pendampingan dari teman-teman pendamping desa di situ terkait dengan KIP, juga dia ada pertanyaan seperti itu. Sehingga bagaimana aktivitas teman-teman di desa juga punya kontribusi terhadap penilaian. Ya mungkin teman-teman belum terlalu ini karena kami belum pernah mengirimkan yang dari Jembrana. Harapannya tahun ini mudah-mudahan kita juga masih bisa bersaing dengan provinsi yang lain. Nah, di dalam perki itu, dalam peraturan Komisi Informasi itu, apa saja yang disebut sebagai badan publik? Pengertian umum badan publik, badan publik adalah badan atau lembaga atau institusi sepanjang mendapatkan atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dana yang bersumber dari APBN, garing APBD, garing sumbangan masyarakat atau luar negeri. Jadi itu definisi badan publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ya. Bagaimana dengan ormas? Ya. Kalau misalkan ormas dia mendapatkan bantuan pemerintah, pada saat menerima bantuan itu statusnya adalah badan publik. Ya. Ketika sebagai badan publik, menurut ketentuan undang-undang ini, dia punya kewajiban untuk memberikan layanan informasi publik. Ya. Jadi siapapun organisasi itu atau lembaga itu tidak bisa mengelak kalau ada permohonan informasi, sepanjang dia menggunakan APBN, baik sebagian ataupun seluruhnya. Kalau bicara sebagian berapa Pak? Ya yang seperti sepanjang ada, ya kan? Walaupun misalkan cuma 100.000, ya kan ada uang artinya gitu. Nah, itu definisi ya. Nah, kalau khusus untuk di peraturan Komisi Informasi itu yang didefinisikan sebagai badan publik di desa adalah pemerintah desa, BKAD, badan usaha milik desa, kemudian BPD. Ya, itu dianggap sebagai badan publik. Nah, secara teknis seperti apa? Tadi Pak Kadis sempat mengatakan bahwa sebagian lembaga biasanya beralasan kami tidak punya SDM. Gitu kan? Ya. Oke lah, kalau bicara tentang SDM, saya rasa di setiap lembaga pasti merasa kurang. Ya. Kami tidak cukup Pak, kami kurang orang, pasti begitu. Tidak ada yang mengatakan kami sudah lebih Pak orangnya, tidak mungkin. Tapi selalu mengatakan kurang, itu biasa. Nah, bagaimana menindaklanjuti? Secara umum yang kita anggap sebagai leading di desa adalah kepala desa kan, berbekal dengan karena dia punya perangkat. Ya. Kalau yang namanya BUMDes, ya mungkin saja karena dia hanya misalkan ini BUMDes ini ditugaskan misalkan dalam bentuk mengelola toko, ya kan fokusnya jualan kan. Katakanlah misalkan usaha BUMDes itu baru toko saja satu, entah berjual sembako atau apa. Bagaimana memberikan layanan informasi publik, ya kan? Pasti bingung ya, apa ini undang-undang seperti ini, apa itu PPD, nggak ngerti dia. Pada prinsipnya adalah di desa itu ada salah satu yang sebagai leadernya, koordinator yang mungkin di tingkat desa, digabungkan di situ. Orang boleh bertanya ke BUMDes, misalkan berapa modal yang disetor di tahun sekarang. Orang boleh tanya itu. Berapa modal yang diberikan oleh desa. Karena kita tahu dana yang dari desa kan sumbernya dari mana-mana kan. Ada ADD, ada dana desa, ada BHP, ya kan, distribusi dan lain-lain, ada PAD. Sehingga itu lari menjadi modal BUMDes misalkan dan lain-lain. Jadi
pada prinsipnya adalah jangan abai memberikan layanan informasi publik. Masalah siapa yang melakukan, bagaimana caranya, silahkan diatur di desa masing-masing, gitu kan, dengan menyesuaikan dengan kemampuan desa tersebut. Ya, barangkali kalau kita lihat di desa-desa katakanlah di Jembrana, dari hasil monep kami beberapa bagus yang mendapatkan hasil yang informatif. Ya, seperti kemarin kalau nggak salah di daerah Melaya itu, Dekasari, Warnasari itu cukup bagus layanan informasi publiknya. Tetapi bervariasi. Nah ini juga tergantung dari perbekal juga. Kalau perbekalnya misalkan punya visi yang baik dan segala macam, dia mengikut membuat peraturan seperti itu. Tapi kadang juga ada yang satu dua yang masih cuek gitu kan, masih cuek, belum terlalu perhatian dengan ini ya. Kadang-kadang PPID juga belum ada. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama, termasuk teman-teman bisa membantu di situ, mengingatkan bahwa ada yang namanya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Next. Nah, next ini udah umum. Terus, nah, kalau kita lihat ini beberapa yang diatur desa itu diatur terkait hal seperti itu dalam konteks keterbukaan informasi publik. Nah, menetapkan peraturan desa. Nah nanti teman-teman mungkin pada saat ke lapangan mungkin tanya, di sini sudah ada perdes belum tentang ini, ya, buat checklist. Ya. Mungkin nanti di tingkat kabupaten dihimpun, kita punya data dari 41 desa di Kabupaten Jembrana, sudah 20-nya punya perdes tentang keterbukaan informasi publik. Yang belum berapa? Mungkin itu yang menjadi catatan. Yang belum itu kita advokasi. Teman-teman bisa komunikasi dengan teman-teman di TA, kemudian juga di TA bisa dengan kami di Komisi Informasi, ya kita sama-sama gitu. Bagaimana kita mendorong agar semua desa nanti memiliki peraturan desa tersebut. Nah, kemudian ada alur layanan informasi, yang paling penting juga menganggarkan pembiayaan. Biasanya selama ini kan tidak secara khusus disebut layanan informasi publik. Tapi kita bisa lihat di desa itu kan sudah menganggarkan misalkan baliho, dia menganggarkan misalkan membuat 10 baliho tentang PBDS, ya, ditaruhnya di beberapa titik, misalkan 10 juta gitu kan. Kemudian anggaran pengelolaan website, ya, sebenarnya bisa masuk di situ. Pasti kita anggap sebagai bagian dari pembiayaan layanan informasi publik desa. Biasakan secara khusus desa itu sudah mengelola beberapa media sosial resmi desa. Kalau itu membutuhkan biaya, entah untuk staf yang bertugas misalkan sebagai admin ataupun yang lain-lain bisa masuk di situ. Nah di sini juga menjadi perhatian kita karena tadi masyarakat itu harus mendapatkan layanan informasi. Kalau tidak menggunakan alat-alat seperti yang ada itu berarti kan tidak sampai informasinya. Itu bisa dilihat dari bagaimana anggaran yang disediakan untuk itu. Sarana prasarana ya, tadi sudah umum. Nah, kemudian itu menetapkan dan memutakhirkan secara berkala data informasi publik desa atas seluruh informasi publik yang dikelola. Nah, yang poin itu yang menjadi cukup penting. Barangkali saat ini belum banyak dipahami ya apa saja jenis informasi yang ada di desa. Ya. Kemudian di situ juga perlu diklasifikasikan. Katakanlah satu desa punya 100 jenis informasi. Ya. Satu, informasi tentang laporan keuangan. Ya, contoh aja. Yang kedua, informasi tentang jumlah penduduk. Dan jumlah penduduk itu kan macam-macam. Dari 1000 orang jumlah penduduk desa ini, misalkan yang statusnya pendidikan terakhirnya S1 100 orang, yang pendidikannya SMU sekian, itu kan data-data informasi kan, itu bisa diklasifikasikan. Mana informasi itu yang bersifat terbuka, yang sifat terbuka itu dibagi 3 lagi, yaitu ada informasi yang sifatnya berkala, serta-merta, setiap saat. Nah, ini barangkali ini masih belum familiar di kawan-kawan. Tapi pada prinsipnya, kita harus mengetahui seluruh badan publik umumnya mengelola informasi publik. Karena dia badan publik, yang diurus adalah publik. Sehingga informasinya pun, informasi yang dia kelola, yang dia hasilkan itulah informasi publik. Ketika informasi publik, maka publik berhak tahu. Walaupun secara klasifikasi dibedakan ada 3 tadi. Juga ada informasi yang dikecualikan, ingat, ada informasi cukup penting. Ini yang barangkali perlu menjadi perhatian teman-teman seluruhnya. Jadi biasanya kan desa, kalau kita bicara terbuka, saya yakin sudah terbuka sebagian besar ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya kemarin pada saat kita ada masalah pandemi COVID itu,
itu kan ada namanya BLT kan, ada BLT, ada bansos. Di desa kan kadang-kadang diumumkan, diumumkan di papan pengumuman lengkap identitas kan, ada NIK, ada nama, ada alamat, ada umur dan segala macam. Padahal di situ ada informasi yang sebenarnya harus dirahasiakan. Nah, ini kadang-kadang kan karena sangat terbuka, dia nggak tahu bahwa ini harus dilindungi. Nah, ini kan bagian dari perlu juga teman-teman untuk memberikan pemahaman. Misalkan NIK yang 16 digit itu, bagaimana caranya? Bisa saja itu tidak usah ditampilkan atau ditampilkan tapi sebagiannya dihitamin. Kenapa seperti itu? Itu kan data itu bisa disalahgunakan. Nah, seperti itu yang barangkali juga perlu kita memberikan pemahaman di desa. Kelihatan sepele, tapi kalau itu dilakukan itu bisa berbahaya. Contoh misalkan banyak orang yang merasa tidak pernah berhubungan, tidak pernah melakukan pinjaman online, tiba-tiba menjadi peminjam. Itu dari mana? Pasti dari data kita, data orang itu yang diketahui dan dimanfaatkan secara tidak baik oleh orang lain, ya kan? Caranya macam-macam, bisa karena dia sendiri yang mengeluarkan data dia sadar. Misalkan punya KTP, saya foto, saya upload di Facebook, ya kan? Itu kan diri sendiri yang mengatakan ini identitas saya. Nah, seperti ini memang perlu juga kita memberikan edukasi ya kepada masyarakat kita. Sifatnya sangat sepele tapi sangat penting. Kakak ya, apalagi kakak, di situ ada nama ibu kandung. Nah, kalau kita tahu ibu kandung itu diperlukan kalau kita mengakses urusan bank, kan, perbankan ya. Kredit. Kakak itu kadang-kadang saya masih melihat di desa itu sering sekali minta kakak warganya. Nah, ketika meminta entah itu kopi, apalagi kalau itu misalkan oke, difoto aja terus dikirim. Nah, itu yang sebenarnya paling berbahaya. Karena begitu difoto bisa lari kemana-mana, ya kan? Tidak hanya tetangga, tapi kalau sudah luar ini bisa kemana-mana, bisa ke seluruh Indonesia, seluruh dunia tahu gitu kan. Padahal itu data yang kita harus ini. Artinya teman-teman bisa mengadvokasi, Bapak kalau minta data seperti ini, tolong juga bertanggung jawab mengamankan. Tidak hanya mengkolek data warga, tapi juga kita punya kewajiban untuk bagaimana data ini aman. Itu penting. Next. Nah, tadi sudah saya sebut ini. Dalam hal sekretaris desa berhalangan, kepala desa dapat menunjuk dan menetapkan perangkat yang lain sebagai PPID. Next. Ini lewati. Terus. Ya, terus. Lagi berapa lama Pak Supri? Karena biasanya kalau dulu sama dengan ngurusin sepede kan bisa lembur kita. Nah, yang paling penting tadi, informasi itu ada informasi terbuka. Yang terbuka itu dibagi 3 ya, serta-merta, berkala, setiap saat. Kemudian ada yang informasi dikecualikan. Kenapa informasi itu dikecualikan? Seperti tadi ada perlindungan data pribadi, perlindungan rahasia negara, rahasia dagang, dan lain-lain ya. Itu klasifikasinya. Yang informasi terbuka itu yang sebelah kiri, yang dikecualikan sebelah kanan. Bagaimana cara mengatakan informasi dikecualikan? Nah, tadi ingat ya, prinsip badan publik, seluruh informasi yang dikelola adalah informasi publik. Dan dia menangani urusan publik gitu ya. Nah, kalau dia mengatakan informasi dikecualikan itu ada prosesnya. Kita tidak bisa mengatakan ini informasi dikecualikan Pak. Harus ada dasar yang kuat. Nah, harus ada namanya penetapan informasi dikecualikan. Jadi harus diuji dulu. Kenapa informasi itu dikatakan dikecualikan? Harus diuji. Siapa yang menguji? PPID nanti membuat forum, membuat namanya uji konsekuensi. Dasar hukumnya apa? Mengatakan itu dikecualikan. Kalau diberikan efeknya apa? Nah, kalau tidak diberikan efeknya apa? Kalau efek merugikan lebih besar memberikan daripada menyimpannya, artinya lebih baik itu dikecualikan. Harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Next. Nah itu misalkan informasi yang diumumkan secara berkala antara lain ada profil badan publik desa, alamat visi misi tugas dan lain-lain, matriks program dan kegiatan. Nah, seperti itu. Contoh informasi berkala di desa. Next. Nah, yang diumumkan serta-merta. Artinya yang serta-merta ini
begitu terjadi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut keselamatan orang banyak, itu harus segera diumumkan. Contohnya, itu yang paling kiri, misalkan ada bencana, entah itu bencana gunung meletus, entah bencana banjir, entah tanah longsor, nah, itu harus segera diumumkan. Kenapa? Agar setiap orang bisa melindungi dirinya, melindungi keselamatannya, diri dan keluarga dan lingkungannya. Itu tujuannya. Pak balik lagi dulu. Nah, ini yang serta-merta. Nah, kemudian listrik padam, misalkan air PDAM tidak mengalir. Kalau itu PDAM-nya adalah perusahaan yang menangani itu, jadi umumkan masyarakat. Kalau ada gangguan dia harus umumkan, sehingga tidak menimbulkan keresahan. Ada kerusuhan misalkan. Next. Nah, informasi yang setiap saat. Informasi setiap saat itu, contohnya itu. Jadi setiap desa harus membuat daftar informasi publik. Dari 100 informasi yang dia punya, mana yang informasi publiknya? Ada klasifikasi, ada urutannya. Informasi tentang pegawai, informasi tentang jumlah koperasi di desa misalkan, koperasi jumlah BUMDes seperti dan seterusnya. Nah, itu informasi yang sifatnya setiap saat. Artinya setiap saat informasi itu harus ada. Tidak harus diumumkan, tapi memang ada, disiapkan di desa. Jadi kalau ada orang mohon, kita sudah ada. Gitu. Next. Informasi dikecualikan, nah, seperti tadi. Informasi yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam pasal 17. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kriterianya. Next. Nah, prinsipnya itu maksimum akses, limited extension. Jadi akses informasi publik itu maksimum, sangat sedikit yang dirahasiakan. Katakanlah dari 100 informasi publik itu 99 bersifat terbuka, 1 yang dikecualikan. Itu prinsipnya. Karena badan publik. Ya. Lain kalau misalkan badan privat, kalau perusahaan misalkan privat, ya dia bukan badan publik, dia nggak punya kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada orang yang mau informasi. Apa hubungannya? Next. Nah, contohnya ini ya, jenis informasi yang dikecualikan. Jadi nanti di desa itu akan membuat semacam klasifikasi berupa sebuah dokumen yang isinya seperti ini. Ini contoh saja. Misalkan di desa membuat daftar informasi yang dikecualikan itu. Nah, ada data KTP, teknik. Nah, pandangan politik itu sebenarnya dirahasiakan, kecuali dia memang pengurus partai politik, jadi diketahui. Tapi kalau saya kemarin pada saat pilpres, besok pada saat pilkada milih siapa, itu bisa dirahasiakan. Tidak boleh orang tahu karena untuk menjaga harmonisasi di desa. Itu misalkan. Tidak boleh kemarin Pak Supri milih ini ya, nggak boleh begitu. Itu kan hak pribadi kan. Asas pemilu kan luber. Langsung pembebasan rahasia. Kecuali memang sebagai jelas saya sebagai pengurus partai ini ya jelas orang sudah tahu gitu kan. Tapi yang seperti itu tidak boleh dikeluarkan. Data keuangan, rekening, PIN itu juga hati-hati. Tidak setiap orang meminta itu kita berikan, apalagi namanya PIN. Ya, saya kira ini orang udah tahu lah. Aset kepemilikan ini juga sebenarnya informasi yang dikecualikan. Jadi kalau saya sebagai pribadi, saya datang ke BPN, saya minta informasi tentang sertifikat dari Pak Adi Permadi, pasti tidak boleh. Kenapa? Karena ada hubungan saya dengan Pak Adi. Itu artinya siapa yang mohon juga penting untuk diketahui. Tidak setiap orang datang memohon informasi itu juga harus diberikan. Dilihat dulu yang mohon siapa, kepentingannya apa. Ya kan? Harus tahu juga kepentingannya untuk apa dia mohon informasi itu. Nah, ini untuk menjaga jangan sampai informasi itu disalahgunakan. Next. Nah, ini misalkan penulisannya dibuat seperti itu. Nah, terus asas pengecualian. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kenapa disebut dengan biaya ringan? Tidak dibilang gratis. Karena orang mohon informasi bisa saja bisa berupa kopi dokumen atau soft copy kan. Kalau dia minta kopi, tentu saja harus ada biaya di situ. Biaya fotokopi. Berapa biayanya disepakati. Berapa misalkan biaya fotokopi di daerah situ. Jadi yang tidak boleh ditetapkan, Pak bayar segini. Tidak bisa begitu. Jadi misalkan dalam hal informasi
Pak Syihab datang ke desa, saya mau informasi tentang ini. Apa yang Bapak minta? Berupa apa? Berupa soft copy atau hard copy? Kalau berupa hard copy, berapa lembar Pak? Biaya sekian, Bapak bisa fotokopi di situ. Gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Yang biaya itu relatif, tetapi harus disepakati. Cara sederhana, artinya orang mau informasi itu tidak ribet-ribet, tidak dipersulit dan segala macam. Dia hanya mengisi formulir, menyerahkan misalkan identitasnya, fotokopinya, dan kepentingannya untuk apa? Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada kemudian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menuntut informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Itu uji konsekuensi. Dia akan menimbang kalau informasi ini diberikan kerugiannya apa. Kalau kerugiannya lebih besar, maka informasi itu dikecualikan. Next. Nah, ini contohnya. Kerahasiaan negara. Apa saja informasi yang menyangkut kerahasiaan negara? Kerahasiaan untuk persaingan usaha yang tidak sehat, kemudian kerahasiaan atas hak pribadi. Nanti teman-teman bisa baca. Next. Nah, ini cara uji konsekuensi. Lihat dulu Pak. Ya. Nah, barangkali ini nanti yang lebih teknis ini mungkin dibintek-bintek. Tapi yang penting teman-teman mengetahui dulu semangatnya. Kemudian ada kewajiban yang harus dilakukan oleh desa. Ya, boleh berikutnya terus. Nah, sekarang komisi informasi. Jadi komisi informasi, apa itu komisi informasi? Yang paling kiri di atas itu, lembaga mandiri yang menjalankan undang-undang KIP dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya satu ada undang-undang KIP, di bawahnya ada PP 61 tahun 2010. Di bawahnya lagi turunannya ada peraturan komisi informasi, peraturan komisi informasi. Salah satunya peraturan komisi informasi 1 tahun 2018 menetapkan standar layanan informasi. Standar layanan informasi sekarang ini ada dua. Satu, standar layanan informasi yang untuk badan publik umum. Badan publik umum itu badan publik di luar desa. Ya, itu namanya peraturan nomor 1 tahun 2021. Kalau pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, OPD, BUMN, UMD itu diatur oleh peraturan itu. Desa khusus diatur oleh peraturan 1 tahun 2018. Kemudian yang berikut menyelesaikan sengketa informasi. Jadi kalau ada sengketa informasi, maka komisi informasi lah satu-satunya lembaga yang memberi kewenangan untuk menyelesaikan itu. Sengketa informasi ya, bukan sengketa yang lain-lain. Jadi kalau ada warga sebagai pemohon informasi datang kepada publik, dia tidak mendapatkan layanan atau mendapatkan layanan tidak sebagaimana mestinya, ya, itu bisa menjadi sengketa informasi. Misalkan saya sebagai pemohon informasi, saya datang ke desa, desa tidak melayani, saya dengan desa akan jadi sengketa. Siapa yang berhak menyelesaikan? Komisi informasi. Ya. Nah, jadi kami juga di komisi informasi melakukan persidangan untuk nanti memberikan putusan apakah si A ini diberikan komisi atau tidak. Kalau misalkan diberikan, berarti putusan kami berbunyi mengabulkan permohonan dari pemohon dari individu tadi itu, atau menolak. Kalau menolak berarti setuju dengan desa, misalkan di desa tidak memberikan karena alasan dikecualikan di dasar-dasarnya, ya berarti tidak bisa diberikan. Nah, bagaimana kalau para pihak tidak sepakat atau tidak menerima atau keberatan terhadap putusan komisi informasi? Dia akan mengajukan keberatan kepada PT UN, Pengadilan Tun atau Usaha Negara. Kalau itu sengketanya dengan badan publik pemerintah. Mana saja yang disebut badan publik pemerintah, desa termasuk badan publik pemerintah. Desa, OPD, badan-badan di lingkup pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi, itu adalah badan publik pemerintah. Kalau BUMD, BUMDes, misalkan BUMDes disengketakan, hasilnya komisi informasi buat putusan ada keberatan, itu larinya ke pengadilan negeri. Jadi keberatannya ke pengadilan negeri. Keberatan itu semacam banding lah. Kalau bahasa umumnya kan banding. Yang tidak puas banding ke pengadilan tingkat atasnya. Next. Ya, terus 5 menit lagi Mas. Oke. Nah, lewat. Nah, lewat lagi. Nah, ini alurnya ya. Jadi alur kalau ada permohonan informasi, nah, itu ada permohonan informasi datang kepada katakan kantor desa di meja informasi itu. Menurut undang-undang, ya, layanan informasi harus diberikan paling lama 10 hari.
Ya, 10 hari menurut Undang-Undang tahun 2008. Tapi kalau kita bicara hari ini sampai 10 hari orang udah ribut. Ya kan? Mau informasinya nunggu 10 hari bisa ramai di medsos. Sehingga prinsip ini kan aturan undang-undang kita. Tapi pada praktek, pada realita di lapangan jangan menunggu 10 hari. Bila perlu SOP-nya 1 hari. Kalau 1 hari informasi tidak siap, sepakati dengan pemohon. Pak, informasi kami siapkan dulu. Misalkan kami butuh waktu 2 hari, sepakati. Ya, walaupun sebenarnya badan publik berhak 10 hari dan 7 hari. Nah, menurut undang-undang, kalau badan publik belum siap, misalkan informasinya belum lengkap, seperti yang dimohon oleh pemohon itu, dia perlu menyiapkan waktu. Dia boleh minta tambahan waktu 7 hari. Lama kan? 10 plus 7. Ya. Itu menurut undang-undang, tapi dalam praktek jangan begitu. Karena era kita sudah lain. Tahun 2008 dengan sekarang 2008 belum ada medsos. Internet belum masif sekarang dipergunakan. Itu bedanya. Kemudian, kalau pemohon tidak puas, ya, ada pemohon informasi datang, mendapat layanan dari PPID. PPID-nya adalah Sekdes dan perangkat yang lain. Dia tidak puas, dia harus mengajukan keberatan ke atasan. Jadi, mengajukan keberatan kepada Perbekel. Perbekel punya waktu menanggapi 30 hari. Lama sekali ini. Ya kan? Kalau sekarang tidak bisa begitu. Nah, sekarang orang keberatan harus segera ditanggapi, itu prinsipnya. Jadi prinsip cepat. Tapi kalau memang dalam persidangan kami tentu mengacu kepada aturan tertulis kan. Tapi kalau kami sosialisasi tidak bisa Pak menggunakan waktu ini. Nah seperti itu alurnya. Next Pak. Nah terus ini informasi saja. Misalkan dalam monitoring evaluasi yang kami lakukan di 2021, 2023, kami menanyakan hal yang seperti ini misalkan. Apakah desa memiliki ini? Anggaran khusus pelayanan informasi publik, sistem informasi desa dan saluran pengaduan. Apakah desa memiliki PPID? Apakah juga ada peningkatan kapasitas kepada tugas PPID-nya? Next. Ya, ini informasi saja yang dari Monep itu apa yang kami lihat, apa yang kami nilai. Next. Ini. Apakah desa sudah mengumumkan profil pemerintahan desa? Mengumumkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah. Nah, mengumumkan kan bisa banyak alatnya, bisa di website, bisa di mana kan, dan seterusnya. Nah, inilah asas-asas keterbukaan informasi publik yang harus dijalankan di desa. Ya, habisnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Itu sebagai pengantar. Kalau masih ada waktu, kalau persilakan Mas Supri untuk mengantar. Terkait pentingnya Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, sehingga sana ada bagaimana ke depan tentunya juga kaitan dengan propernya ya, mungkin selama di desa bagaimana setidaknya dengan menyebarkan informasi publik